Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Weriska Palopak dari kelas D Teologi. Di sini saya akan menceritakan tentang isi dari kitab Yunus, di mana kitab Yunus ini terdiri dari 4 pasal. Di dalamnya diceritakan tentang seorang nabi yang bernama Yunus. Yunus ini adalah seorang nabi yang berasal dari kerajaan Israel, yaitu kerajaan Israel Utara, tepatnya di Samaria. Ia hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria, Yerobeam bin Yoas. Ayah dari Yunus ini bernama Amitai. Di dalam kitab Yunus diceritakan bahwa firman Tuhan datang kepada Yunus. Ia diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe ini adalah kota yang besar. Yunus diperintahkan untuk pergi ke kota itu dan berseru kepada mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Akan tetapi, Yunus ini bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia pergi ke Yafo dan mendapat kapal di sana. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Dan orang-orang yang berada di atas kapal itu, mereka menjadi sangat takut dan mereka berteriak kepada Allahnya. Mereka pun membuang barang muatan yang di atas kapal itu agar meringankan kapal itu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Di situ ia tertidur dengan sangat nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkan Yunus dan berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau tidur dengan begitu nyenyak, sedangkan kapal hampir terpukul hancur?" Dan nakoda ini menyuruh Yunus untuk bangun dan berseru kepada Allah. Dan mereka yang ada di atas kapal itu membuang undi untuk mengetahui siapa di antara kita yang ditimpa malapetaka ini. Dan Yunuslah yang dikenai undi. Mereka bertanya kepada Yunus tentang apa pekerjaannya dan dari mana ia berasal, dari bangsa mana ia berasal. Yunus pun menjawab, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Allah, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Maka orang-orang itu menjadi sangat takut dan mereka bertanya kepada Yunus tentang apa yang harus mereka lakukan agar laut itu menjadi reda. Dan Yunus pun menjawab mereka, katanya, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi." Maka mereka dengan berseru kepada Tuhan, mereka mencampakkan Yunus ke dalam laut. Setelah mereka mencampakkan Yunus ke dalam laut, maka laut itu berhenti mengamuk. Maka orang-orang itu menjadi sangat takut dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar menelan Yunus, dan Yunus itu berada dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Ketika Yunus berada di dalam perut
ikan besar itu, ia berdoa kepada Allah dan ia pun mengucap syukur. Maka Tuhan berfirman kepada ikan besar itu, dan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Firman Tuhan pun datang kedua kalinya kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan berseru kepada mereka karena kejahatan mereka yang telah sampai kepada Tuhan. Kali ini Yunus bersiap untuk pergi ke kota Niniwe, di mana kota Niniwe ini adalah kota yang sangat besar, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus pun mulai masuk ke dalam kota Niniwe dan ia berseru bahwa 40 hari lamanya kota Niniwe itu akan ditunggang balikkan. Orang di Niniwe pun percaya kepada Allah dan mereka mengenakan kain kabung, dan kabar itu pun sampai kepada raja sehingga raja pun berkabung dan ia duduk di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya dan orang di Niniwe mengatakan bahwa tidak boleh makan apa-apa serta tidak boleh minum air, baik itu ternak, lembu sapi maupun kambing domba. Mereka semua harus mengenakan kain kabung dan berbalik kepada Allah, meninggalkan tingkah lakunya yang jahat itu, agar murka Allah tidak terjadi atas mereka. Ketika Allah melihat bahwa bagaimana mereka itu berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Allah menyesal akan murkanya kepada mereka yang telah dirancangkannya, dan ia pun tidak jadi melakukan hal itu kepada mereka. Yunus pun menjadi sangat marah dan sangat kesal hati. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan berkata bahwa itulah sebabnya dahulu ia melarikan diri ke Tarsis, karena ia tahu bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka terhadap umatnya, karena Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Ia mengasihi umatnya dan tidak akan mendatangkan malapetaka terhadap umatnya. Dan Yunus pun mengatakan bahwa, "Ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Yunus pun pergi meninggalkan kota itu dan ia tinggal di sebelah timur dan mendirikan sebuah pondok serta menantikan hal apa yang akan terjadi atas kota itu. Dan atas penentuan Allah, Allah menumbuhkan sebuah tumbuhan yaitu pohon jarak yang melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus pun bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing dan atas penentuan Allah, seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga pohon itu menjadi layu. Dan atas penentuan Allah pula, ketika matahari terbit, sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia dan ia berharap supaya ia mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan berfirman bahwa, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Dan Yunus pun menjawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati."
Lalu Allah pun berfirman bahwa bagaimana mungkin engkau sayang kepada pohon jarak itu yang kepadanya tidak pernah ada jerih pahiamu. Dan Allah pun mengatakan, begitu jugalah ia sayang kepada kota Niniwe, meskipun kota itu tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Di situ pun Yunus menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Demikianlah cerita dari kitab Yunus yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.